Kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kediaman keluarga Brigadir Yosua kembali ramai didatangi warga yang ingin berbelasungkawa. Tidak hanya warga Muaro Jambi, bahkan ada warga yang datang harus menempuh 6 jam perjalanan. Setelah sempat sepi dari aktivitas, kediaman orang tua Brigadir Nofrian Syah Joshua Huta Barat kembali ramai didatangi warga. Mereka ingin bertemu langsung untuk memberikan ucapan belasungkawa kepada Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, orang tua Joshua. Bahkan ada warga yang datang dari Kabupaten Bungo, Jambi. Ia datang bersama istri dan anaknya. Untuk mencapai ke kediaman keluarga Joshua di Sungai Bahar, Muaro Jambi, keluarga dari Bungo ini harus menempuh 6 jam perjalanan. Saya nggak puasnya dengan cerita yang di TV. Setelah saya konsultasi dengan Bapak, ngomong dengan ibu-ibu, dan Bapak bertemu betul, langkah tabahnya kedua orang tuanya. Salut saya dengan Bapak, tegar dia menghadapi. Makanya saya ke sini betul-betul untuk langsung bertemu dengan orang tua almarhum. Ayah dari Brigadir Joshua menyambut baik ungkapan belasungkawa dari berbagai pihak. Samuel Huta Barat mengaku keluarganya selalu membuka diri bagi siapa saja yang datang untuk memberikan ucapan belasungkawa. Tidak kooperatif menjalani asesmen Putri Chandrawati, Irjen Polisi Verdi Sambo dianggap tidak membutuhkan perlindungan. Sebelumnya LPSK telah 2 kali mencoba bertemu dengan Putri. Mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai tidak ada perkembangan asesmen terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sebelumnya LPSK sudah berusaha melakukan asesmen psikologi terhadap Putri, termasuk mendatangi kediaman Putri. Namun ia tidak kunjung berkenan dengan alasan masih trauma. Kesimpulan sementara atas hasil asesmen, LPSK menyebut Putri Chandrawati tidak membutuhkan perlindungan. Tetapi karena beliau kurang proaktif atau kurang antusias ya untuk bisa memberikan keterangan ke LPSK, ya kami menilai barangkali sebenarnya Bu Putri ini tidak memerlukan perlindungan apapun dari LPSK. Jadi kami juga tidak tahu apa maksudnya mengirimkan permohonan ke LPSK ini. Asesmen dan investigasi oleh tim LPSK diperlukan sebagai rekomendasi pemberian perlindungan. Alih-alih mendatangi LPSK, Putri Chandrawati malah mendatangi Makobrimob. Meskipun kedatangan Putri untuk menjumpai suaminya yang sedang ditahan di Makobrimob, bahkan Putri pun sempat memberikan keterangan di hadapan wartawan. Ya karena masih traumatik. Cuman yang saya heran kok saya dengar ke Barreskrim beliau bisa hadir. Sebelumnya dalam olah tempat kejadian perkara yang digelar oleh Polres Jakarta Selatan, dugaan kasus baku tembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Eliezer disebut dipicu oleh pelecehan seksual. Brigadir Yosua disebut melecehkan Putri Chandrawati. Hingga kini masih ditindaklanjuti Barreskrim Polri. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Istri Irjen Verdi Sambo mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK sejak 14 Juli kemarin atau sepekan setelah peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Permohonan Putri ini atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ajudan suaminya sendiri. Kemunculan seorang wanita yang mengaku Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo ke publik, sempat menjadi pertanyaan banyak pihak. Wanita yang hadir ke Makobrimob saat itu dinilai tidak mirip dengan Putri Chandrawati.
Seorang wanita yang mengaku istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, datang ke Makobrimob pada 7 Agustus lalu. Ia datang dengan baju batik dan masker putih untuk menjenguk suaminya. Sejumlah pernyataan pun disampaikan wanita ini. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Namun sejumlah pihak justru meragukan wanita tersebut adalah Putri Chandrawati. Wajahnya dinilai justru lebih mirip dengan pengacara Putri, yaitu Sarmauli Simangunsong. Warganet pun berspekulasi sosok wanita yang datang adalah sang pengacara untuk memerankan Putri Chandrawati. Hal ini tak mengherankan, karena sosok wanita tersebut sama sekali tidak mirip dengan sosok Putri yang selama ini beredar di pemberitaan maupun media sosial. Spekulasi ini semakin liar saat pengacara Brigadir J menyebut kedatangan Putri yang tidak didampingi oleh pengawal terkesan janggal. Emosi menjadi motif Ferdi Sambo menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Meski demikian, faktor penyulut emosi Ferdi Sambo hingga kini masih simpang siur. Menurut Polri, motif yang disebut sensitif tersebut akan dibuka di persidangan. Benang kusut kasus tewasnya Brigadir Joshua alias Brigadir J perlahan mulai terurai. Namun sejumlah hal masih menjadi tanda tanya, termasuk motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo terhadap Brigadir J. Dua pihak, baik pihak Brigadir J maupun Ferdi Sambo, mengungkap hal yang berbeda. Pihak Brigadir J menyebut pendiam mengetahui rahasia yang disimpan Ferdi Sambo yang kemudian disampaikan ke istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Maka diduga dia memberitahu bahwa si bapak pergi dengan wanita-wanita yang cantik itu, yang sudah diketahui oleh publik itu ya. Maka atas informasi ini, maka diduga terjadi pertengkaran rumah tangga, yaitu antara si bapak dan ibu menjadi sering bertengkar. Kemudian terjadilah pengancaman bahwa dia akan dibunuh, akan dihabisi oleh skuad lama. Di Magelang itu juga terjadi juga tangis-menangis, yaitu si ibu menangis karena bertengkar dengan si bapak. Dan si bapak diduga pulang duluan dia. Perginya sama-sama, pulangnya duluan. Nah, pulang duluan ini diduga untuk mempersiapkan untuk pembunuhan terencana. Sementara pihak Ferdi Sambo menuding adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Namun belakangan, Ferdi Sambo melalui kuasa hukumnya menyampaikan permintaan maaf karena telah memberikan informasi yang tidak benar. Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam pusaran kasus Durian 3 yang menimpa saya dan keluarga. Sementara pihak Polri mengatakan motif pembunuhan Brigadir Joshua akan dibuka di persidangan. Ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak. Baik pihaknya dari Brigadir Joshua maupun pihaknya dari saudara FS. Dan Pak Menko Polhukam juga sudah menyampaikan juga, karena ini masalah sensitif nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silakan. Ya kalau misalnya dikonsumsi ke publik, nanti timbul image yang berbeda-beda. Karena ini materi penyidikan dan semuanya nanti akan diuji di persidangan. Insya Allah nanti akan disampaikan di persidangan. Selain terkait motif yang masih simpang siur, rekaman CCTV dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua tiba-tiba beredar. Polri menyebut CCTV tersebut adalah barang bukti yang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Baradae mengatakan seharusnya barang bukti tersebut dijaga dengan baik.
di mana barang bukti yang sifatnya pro justisia itu diamankan oleh kepolisian, disimpan oleh penyidik, dijaga, sangat dijaga, nggak boleh bocor, dibikin labeling, ini barang bukti A, B, C, D, dicatat, kemudian disimpan di tempat penyimpanan barang bukti, terkunci, dibikinlah risalah barang bukti, ini nanti dijadikan bagian dalam suatu dokumen untuk dikirim bersama dokumen-dokumen BAP lengkap, dikirim ke kejaksaan sama barang buktinya nanti. Tapi barang bukti disimpan dulu nih. Ketika barang bukti sudah ketika dokumen sudah lengkap dan jaksa bilang setelah dianalisa, oke, bisa P21, masuk ke tahap 2. Ketika tahap 2 barulah dibawa barang bukti ini dalam pengamanan yang ketat, dibawa ke kejaksaan. Kronologi penembakan terhadap Brigadir J juga awalnya simpang siur. Sempat dikatakan terjadi baku tembak, namun belakangan penembakan hanya dilakukan oleh Baradae kepada Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Meski demikian, hingga kini belum diketahui apakah Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J saat kejadian.